Berikutnya saya ke Gus Nedi Guntur. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Khan. Bagaimana hukumnya orang yang tetap memaksakan diri untuk berpuasa ketika safar padahal kondisinya sudah lemah banget. Nah ini cari-cari alasan atau emang beneran maksa ini? Silakan. Masya Allah, lagi-lagi tadi udah ditegesin sama Syekh Ahmad Al-Misri bahwasanya jangan suka cari alasan kita untuk menggampangkan ibadah puasa. Kalau memang sekiranya dia tidak mampu, lemas, secara kesehatan itu bisa terganggu dan membahayakan dirinya, maka boleh tidak berpuasa. Tetapi lagi-lagi Allah ingetin, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Ada satu riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya kami pernah berperang bersama baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, dan perang itu dilakukan di bulan Ramadan. Para sahabat sedang berpuasa. Ada di antara kami yang tetap berpuasa, ada di antara kami juga yang berbuka dan tidak puasa. Ala hasbil istito'ah, tergantung dengan kemampuan mereka masing-masing. Kita nggak bisa menghukumi kita mampu, kita kuat, orang lain kuat kayak kita, belum tentu. Kita juga nggak bisa ngehukumin bahwa kita lemes, kita nggak kuat, orang lain juga mungkin sama kita, belum tentu, bisa jadi dia lebih kuat dari kita. Nah makanya posisinya ya dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran, yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau memang kita nggak kuat, kita bahaya kalau kita puasa karena lemas, karena sakit, sekira-kiranya bisa kita pingsan, membahayakan keselamatan, ya boleh nggak berpuasa, nanti diqodho. Tapi jangan cari-cari alasan untuk melalaikan kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu hari berpuasa di bulan Ramadan tidak sebanding dengan puasa satu bulan di luar bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Ahmad Khan. Satu lagi yang akan dijawab oleh Syekh Ahmad Al-Misri atas nama Mumuh. Assalamualaikum Syekh, bagaimana jika perjalanan jauh dilakukan dengan pesawat atau kendaraan modern lainnya? Apakah masih sah puasanya? Mohon dijawab Syekh. Nah, kita jelaskan tadi bahwa tetap hukum safar itu berlaku. Mau merasakan masyaqqah atau tidak, merasakan kesulitan atau tidak, tetap berlaku hukum safarnya apabila sudah mencapai masafatul qasr, sudah melebihi daripada 82 km. Maka sepakat para ulama bahwasannya ada rukhsah, keringanan bagi orang yang safar. Mau dalam kondisi apapun, naik pesawat dan tidak merasakan kesulitan, atau naik kendaraan yang susah seperti bawa motor, naik kapal berjam-jam dan lain sebagainya untuk mencapai tujuan. Maka kata ulama itu rukhsah dan boleh diqadha di hari-hari lainnya. Kemudian yang mana yang lebih bagus? Kita dalam keadaan safar itu berbuka atau berpuasa? Kan kita jelaskan tadi empat mazhab. Menurut mazhab Hambali dan yang masyhur dalam mazhab Hambali bahwasannya lebih afdal berbuka bagi orang yang safar. Tapi menurut jumhur ulama, dan itu menjadi pegangan kita warrajih dan pendapat yang kuat menurut mazhab Syafi'i, Hanafi dan Maliki, bahwasannya orang yang sedang safar lebih bagus berpuasa, dan apabila merasakan kesulitan dalam safarnya maka lebih bagus berbuka puasa. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, sedikit menyinggung apa yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri tadi berkaitan dengan dua ulama yang berpendapat. Salah satunya ketika kita memaksakan puasa dalam perjalanan, ketika kita kuat ya silahkan berpuasa, namun ada yang menyarankan dibatalkan untuk tidak berpuasa karena dikhawatirkan nanti ada timbul riya di situ ya Syekh ya. Kalau bersama rombongan, kemudian kita ikut puasa, sedangkan yang lain berbuka, atau kita dibawa komandan, salah satu komando yang amir disebut dalam safar, dan beliau karena kita semua berbuka, maka lebih bagus kita ikut berbuka, lebih afdal. Itu kondisi yang dijelaskan oleh para ulama. Seperti yang pertanyaan ditekan oleh guru kita tadi, terkait orang yang memaksakan diri berpuasa sedangkan dalam safar dan dia sakit. Kata ulama, kalau dia berpuasa malah berdosa. Karena Allah berfirman, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Surat An-Nisa. Maka sebagai orang beriman, kita Islam itu menjaga 5 hal. Hifdzun nafs wan nasl wal aql was sihah dan seterusnya. Maka wajib menjaga kesehatan kita. Maka Nabi SAW bersabda, laisa minal bir as-siyam fis safar. Tidak termasuk kebaikan orang puasa dalam safar. Yang dimaksud di sini disyarah para ulama bahwasannya orang yang merasakan kesulitan dalam safarnya, maka orang tersebut tidak baik untuk berpuasa di perjalanan, apalagi memaksakan diri, memangkan sedangkan kesehatannya juga demikian tidak. Maka seperti dokter mengatakan, bapak nggak boleh puasa, ibu nggak boleh puasa,
karena itu membahayakan kesehatan, maka tidak boleh kita berpuasa. Dan dokter adalah muftinya. Sebagaimana firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada yang ahli jika kita tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam. Justru malah menjadi berdosa ketika kita sakit dan kita paksakan untuk puasa. Paksakan, karena Allah kasih keringanan. Ya. Maka di akhir ayatnya Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah, bukan yang susah. Seperti dalam safar, dikit-dikit mampir sholat, akhirnya mengganggu orang di dalam perjalanan. Betul. Kapan sampai tujuan, maka diberikan keringanan untuk qasar sholatnya. Qasar dan jama' takdim atau qasar jama' takhir dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Namun jangan sampai cari-cari alasan dengan sakit panu aja nggak puasa nih. Ya, Masya Allah. Baik, terima kasih Syekh Ahmad Al-Misri, Ustadz Ahmad Khan atas ilmunya pada sore hari ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan.